Kita tidak menonton dan mendengar sesuatu yang tidak enak dari beliau. Semuanya diberi selalu baik-baik saja. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Bunda. Boleh tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Yang pantas dipuji hanyalah Allah, yang pantas diteladani hanya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Inilah kandang jurang doang Bu. Saya memperkenalkan Islam dari seni. Seni itu adalah keindahan. Keindahan itu sudah ada di surga. Pada awal menetes ke bumi. Bumi itu awalnya indah sekali. Ya. Tapi ketika manusia beranggapan dirinya Tuhan, mulai ada yang namanya agama. Mulai ada Gimana bisa Bu, seni akhirnya kita jauhkan ketika kita sudah beragama. Ibu, orang bangsa apa tuh ya, yang minum darahnya itu apa ya Dik ya? Inka. Suku Inka minum darahnya, bunuh orangnya, makan dagingnya. Masuk Bu, seni namanya seni tari, dia bisa meluk seni dengan busana muslimah, orang akhirnya menghormati Ibu. Orang Arab itu kasar ngomongnya, tapi karena ada seni, membaca Al-Quran, tidak ada agama yang bisa dilombakan karena keindahan membacanya. Betul nggak Bu? Nah sekarang nih Bu, Ibu nih Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadi Ibu di tengah-tengah anak-anak muda yang lagi main musik. Itu tidak pernah terjadi, tepuk tangannya ikhlas semua. Nggak pernah terjadi begitu Bu ya. Jadi gimana saya nggak menampung mereka? Ini kan tamu juga Bu, dari Pamulang semua. Ya saya kasih tempat di sini. Ternyata ibu-ibu datang tadi. Ibu-ibu datang, terus mereka melihat ibunya, ingat ibunya. Mungkin pergi ada yang minta duit ibunya, ada yang melukai ibunya, ada yang nggak bilang ibunya. Coba kira-kira Bu, kalau ibu nanti ibunya nggak ada, apakah lebaran dia nggak hambar tuh? Idul Fitri ini pasti akan sepi ya Bu. Jadi sekali lagi, inilah anak-anak kita. Saya hadir bisa di lain dunia untuk menegakkan Islam. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang memahami ini semua. Selamat datang. Silakan ditunggu ya. Jadi saya ini Bu harus bisa dijual belah tajamnya pisau ya. Kalau saya tergelincir, saya yang terbunuh. Kalau saya berhasil, saya bisa memotong dajjal-dajjal yang ada di hatinya. Baik, apa yang ingin Ibu tanya, saya akan jawab. Monggo. Assalamualaikum guys. Masih bersama saya, Sidik CK. Sebelum kita mulai video ini, teman-teman jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Channel ini gratis kok. Thanks ya. Oke. Silahkan Bu Nur, mungkin barangkali ada yang sesuatu yang disampaikan terlebih dahulu. Ibu sambil jajan boleh Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la ilaha illa Allah. Masya Allah, hingga Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita selalu bersyukur. Azkuru ilallah, hari selalu bersyukur kepada Allah. Insya Allah kita Allah akan selalu bersyukur. Selawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah SAW, khususnya yang telah mengangkat derajat kita kaum perempuan, sehingga kita merasakan di dunia yang modern, Indonesia yang canggih ini, ada wanita Islam tumbuh subur di bumi persada Indonesia. Masjid Doang yang kami hormati, kami rombongan wanita Islam dari Provinsi Kalimantan Barat, yang 4 orang adalah pengurus wilayah. Kami bersama ketua kami Ibu Haja Dr. Anda Ida Kartini,
berserta 4 orang pengurusnya. Kami dari Kota Singkawang berjumlah 19 orang dan didampingi oleh Ibu Ai Maspuro, Ibu Haja Ai Maspuro selaku Ketua Wanita Islam DKI Jakarta. Jadi kami baru menghadiri milad wanita Islam seluruh Indonesia yang kemarin dibuka dan dipandu dan dihadiri oleh Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta di gedung DPR RI. Alhamdulillah barokah. Berkah itu tadi siang kami check out dari Hotel Orchard di Kemayoran, Hotel Orchard Industri. Kami ingin safari ibadah sehingga datangnya kami rombongan wanita Islam ke Jakarta tidak 2 hari doang. Ini ketemu masjid doang, jadi kita tidak 2 hari doang. Kita ingin safari hari ini, nyatanya Allah melangkahkan kami ke sini melalui Mas Sidik dan Mbak Ijul nih istrinya. Makasih ya Kak Ijul sama Bang Sidik yang telah memfasilitasi kami bisa ke sini dan ketemu langsung barokallah sama Mas Iqbal. Kami ingin bertanya, motivasi apa yang membuat Ustadz ini, Ustadz sudah Ibu, Ustadz Sidik ini luar biasa, yang membuat hijrah dan yang mengangkat anak-anak kita yang biasa dikenal, maaf nih kalau keliru biasa kita pandang. Kok kaget tadi saya harus sampai neteskan air mata. Anak-anak pang gitu ya, luar biasa. Jadi kaget, subhanallah. Ada memang anak-anak seperti itu perlu kita bina. Kita nggak bisa harus selalu menyalahi kamu harus begini begitu, tapi pelan-pelan kita bina dengan memberikan hubungan emosional yang dekat untuk istiqomah dalam waktu yang ada, tentunya zuhur, asar, maghrib, subuh jika ada sekitar di sini. Fasilitas inilah yang membuat saya terharu, artinya ada orang yang bisa menampung. Sementara ini ustazah yang nerimanya orang baik-baik, yang muslimah udah cantik-cantik datang ke masjid ke pertemuan, tapi pada saat ini kita melihat kondisi dengan real dan nyata. Suatu suasana yang indah, alami dan eksotik ini membuat saya terharu, harus meneteskan air mata. Betapa perlunya kita berdakwah. Jadi bukan hanya membina yang baik-baik, perlu orang angkat. Minta maaf Mas Sidik, Mas Dik doangnya. Artinya motivasi apa yang buat ini bisa tertarik, yang dari dunia yang luar biasa sebagai musisi yang hidupnya gemerlap bisa hadir di tengah-tengah yang seperti ini dengan pembinaan, dan kami bisa hadir di tengah-tengah ini. Ini kami mohon artinya sedikit penjelasan sehingga menjadi motivasi kepada kita semua, karena di semua daerah kita punya masalah, agar kita terpacu dan kita terpancing untuk bisa berkiprah berbuat seperti ini, bukan hanya kemaslahatan umat yang biasa kita lakukan di majelis-majelis taklim yang udah kita tahu semua adalah orang-orang yang memang ingin bersama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tapi bagaimana kita mengangkat saudara kita yang belum naik ke permukaan untuk bisa hijrah bersama-sama kita semua. Demikian Mas Dik doang selaku Ustadz pemimpin di Padepokan ini ya, kosnya seperti Padepokan gitu. Mudah-mudahan jadi berkah dan manfaat bagi kita sehingga langkah kaki kita di sini mendapatkan menemukan inspirasi yang menginspirasi kita balik ke daerah masing-masing. Jadi Kota Singkawang, Mas Dik doang mungkin dengar Hongkongnya Indonesia. Kami kota daerah minoritas muslim, kota Amoy, jadi terkenal di Singkawang itu ada pasar Hongkong. Jadi itulah daerah kami, inilah kami orangnya, wanita Islam Indonesia yang ada di kota Singkawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita istighfar dulu ya Bu. La wala quwata illa billah. Semua ini karena Allah ya Bu ya. Boleh yang sambil makan. Ini penting banget. Ibadah itu apa Bu? Ibadah itu kita berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah. Kita meninggalkan seluruh yang diamanahkan. Dan saat kita kembali pulang dari ibadah, kita telah meniadakan diri bahwa kita bukan siapa-siapa lagi. Saya ulangi ya Bu ya, biar Ibu ngerti nih ibadah tuh dalam tingkat marifatnya apa. Kan ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada marifat. Kalau syariatnya itu ibadah itu kita menyembah Allah dah gitu ya. Tapi tahu nggak, melaksanakan sholat ya diangkat dari takbir dan diakhiri dengan salam gitu loh ya, yang teknis-teknis. Sekarang saya ulang yang marifat ya Bu ya. Puncaknya Ibu nggak akan ketemu Allah kalau nggak belajar marifatnya. Ibadah itu kita berjalan di kesunyian, kita meninggalkan eksistensi diri kita, kita menemui Allah, kita meninggalkan
semua yang diamanahkan, dan saat engkau kembali, kau telah meniadakan diri bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Contoh, ibu pergi haji, kalau enggak sama rombongan, ada enggak di sana yang kenal sama ibu? Berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Ibu, pangkatnya dipakai enggak? Nama terkenalnya dipakai enggak? Semuanya pakai pakaian apa itu? Ihram. Kita ngapain ke sana, Bu? Menemui Allah, meninggalkan seluruh yang diamanatkan, suami, keluarga, rumah, usaha, orang tua, dan lain-lain. Nih bedanya. Saat kau kembali pulang dari ibadah, kau telah meniadakan dirimu bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Jadi aneh nggak, Bu, kalau ibu tahajud berjalan di kesunyian? Nggak ada yang tahu ya, Bu. Ibu nggak perlu di masjid sholatnya. Kalau di rumah pun di bagian yang tidak terlihat. Kalau masih terlihat di dalam kamar gitu kira-kira ya. Bagus nggak kalau ibu tiba-tiba tengah malam mau tahajud, ibu WhatsApp ke teman-teman ibu, woi waktunya tahajud. Pantas nggak? Karena tahajud itu bukti nyata kalau engkau menyintai Allah. Jadi tahapanmu udah menjadi kekasih. Bahasa kerennya, ibu sedang bercinta, sedang bercumbu. Kalau bercumbu dipamer-pamerin nggak? Ya, jadi Bu, kalau ibu pulang subuh dari masjid, ada anak lagi main gitar, yang harusnya nyapa ibu atau yang lagi main gitar? Kita yang udah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan paksaan dari Allah berbentuk cinta. La wala quwata illa, maka ibu sapa, assalamualaikum nak. Inilah cara jawab. Nah ini Om Dik Doang lagi memberikan tausiah pada ibu-ibu di ibu wudhu lagi. Wudhunya itu ibu sudah dengan mendapatkan suasana santai keberkahan dari sambil Allah berbentuk minum, kristal yang indah. Wudhu sambil lagi. makan, Terima kasih ngobrol Allah, santai, ya kita Allah, tapi jangan bicara di- tausiah dengan Pak, kebaikan-kebaikannya. gitu. Oke guys, ini Jangan ikuti dipakai ya, Bu, apa ya. yang Pak, ibu naik diberikan satu tingkat Om Dik lagi. Doang pada Sekarang saya mau tanya sama ibu. ibu-ibu pengajar. Ibu udah pasti Oke, nih kalau yang let's baik-baik ini check it semua out. nih, udah pasti dapat surga belum? Lagi saat ibu wudhu itu nilainya bukan hanya wudhu, tapi kristal yang indah yang nanti terpercik jatuh di alam kubur yang gelap, dia akan menerangi ibu. Sama ketika ibu lagi sholat asar, wudhu masih terjaga, menjelang maghrib masih belum batal, suami pulang main nomplok aja. Terus ibu begini, pak udah. Nah itu bukan istri soleha, itu istri gila. Saya kasih tahu ya Bu ya, ini belajar ilmu marifat. Surga ibu di mana? Suami lagi berjihad, al-mujahidu man jahada nafsahu. Kita Allah Azza wa Jalla. Ibu peluk, diem aja, ibu wudhu lagi oleh Allah, tapi belum dicatat oleh malaikat. Ulang. Hidup itu sudah ditulis oleh Allah, tapi belum dicatat oleh malaikat. Jadi udah ditulis Bu, suami ibu tuh bakal begitu, tapi belum dicatat oleh malaikat. Jadi kalau ibu responnya negatif, lalu disilang, tintanya merah, simbolnya api, tempatnya neraka. Jadi kalau ibu menerima itu karena Allah, ibu dicontreng, tintanya biru, simbolnya air, tempatnya surga. Jadi kita hidup ini Bu, merespon tulisan-tulisan Allah yang belum dicatat oleh kita, apa yang mau kita jawab. Ya, ibu pahami Bu, jadi mulai sekarang ibu sama suami itu ya Allah, pandanglah dia. Kalau ibu memang agama cinta dan menyintai yang maha pencinta, suami itu harus rasanya Bu mendapat bagian bab cinta itu. Sekarang suami sholat subuh nih Bu, ya tiba-tiba dompet ibu terbuka, jangan-jangan dia pulang bawa bakwan, bawa mie, bawa lontong, Bu.
Dia tergugah, ya Allah, suami gua ini bukan hanya menyintai Allah, tapi dia pulang membawa lontong, nggak membangunkan kita juga. Mana mungkin kalau istri saya tidur saya gini, tahajud dong. Nggak mungkin, itu bukan agama cinta, ibu. Tapi nanti entah ibu meninggal duluan atau dapat hidayah untuk musibah, ya nanti ya, kita pasangan kita itu akan teringat. Jadi yang apa yang seperti ibu lihat tadi nih, kalau nggak di sini ibu tadi asar berhenti, nggak berhenti tuh. Tadi asar kan berhenti, ibu tadi datang pas asar. Iya, tapi di sini pas asar kan berhenti nggak? Kalau nggak di sini nggak berhenti, bu. Jadi bayangin saya memulai ini dari waktu sholat dulu aja, ya, bukan nyuruh sholatnya, ya bunda ya. Jadi sekali lagi kita angkat tangan kita baca Al-Fatihah buat pasangan kita. Begitu ibu bilang bercerai, ibu menikah lagi, tidak ada kebahagiaan yang datang di pernikahan yang berikutnya. Believe it or not. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Coba bayangin tuh, ada orang baca Al-Fatihah sholat di belakang panggung, sama orang sholat di masjid. Katanya mulia di masjid, belum tentu bu. Semua yang di masjid itu ingatnya apa? Sholat. Tapi di belakang panggung ingatnya ganja, perempuan, apalagi bu maksiat dan lain-lain. Kita tidak merasa jauh lebih mulia, bukan? Ya, semua ini karena Allah. Makanya siapa yang bisa? Bu, saya mau tanya boleh? Siapa yang saat ini sedang menderita? Nggak usah dijawab. Ya, ada musibah berbentuk cobaan, berbentuk hinaan, fitnahan. Saya kasih tahu resepnya ya bu. Penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di sini. Siapa yang mampu menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terakhir adalah kebahagiaan. Sayangnya penderitaan itu identik dengan kemiskinan, ya, dengan kehinaan, kebodohan. Jadi semua orang menolak penderitaan. Nah, gimana yang hidupnya tidak menderita, ibu? Semuanya menderita. Tapi siapa bilang dia menderita? Ibu saja melihatnya dia menderita. Dia baik-baik saja. Karena bagi para kekasih-kekasih Allah sudah tidak bisa membedakan mana penderitaan dan kebahagiaan. Kalau ibunya berkerudung, wanita muslim Indonesia, tapi masih jelas memandang penderitaan dan kebahagiaan, bagi saya, ibu bukanlah seorang waria, bukanlah sebagai seorang pencinta. Coba jawab nih bu, kapan seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Kapan? Saya ulang ya. Kapan seorang hamba merayakan hari raya, bahkan dia berpesta pora di hadapan Tuhannya? Kapan? Jawab. Sholat, puasa, nikah, sedekah. Saya bantu jawab ya bu ya. Kapan seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Mau tahu jawabannya? Saat penderitaan itu datang padamu. Ayo tepuk tangan dulu yang ikhlas. Kapan seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Saat penderitaan itu datang padamu. Karena Allah sedang mendekat denganmu. Ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu dipanggil sama Allah. Tapi saat ibu menderita, Dia yang datang padamu. Kenapa ibu curhat ke teman? Kenapa ibu curhat ke sahabat? Kenapa ibu tidak bersujud? Misalnya, na'udzubillah min dzalik, kita lihat baca suami kita, ada WA yang nyasar perempuan. Dalam sujud ibu berkata, ya Allah, kutitipkan suamiku melalui surat cinta Al-Fatihah yang kau kirim dari yang maha pencinta untuk yang dicintanya. Saya tidak menangis ya Allah, kecuali engkau telah meninggalkan cintamu dari diriku. Apa yang terjadi ibu? Datangnya hidayah karena ibu sedang tersiksa.
sedang difitnah, sedang mendapatkan cobaan, angkat tangan, doanya dijawab. Jadi pergi haji itu murah, Bu, murah. Begitu ibu mau umroh, gak ada duit, tiba-tiba datang hinaan, ibu jangan jawab itu hinaan. Ibu diomongin orang, ibu mau tahu nggak? Ibu puasa saat Ramadan, anak-anak puasa. Berarti ibadah puasa itu ibadah yang mudah. Tahu nggak Bu, puasa yang paling berat yaitu puasa kebenaran. Ulangin semuanya. Ini puasa apa ini? Ibu tidak berbuat, disangka berbuat, ibu diam. Ibu tidak melakukan sesuatu, disangka melakukan sesuatu, ibu tidak usah klarifikasi. Barang siapa orang yang sedang difitnah, dia adalah orang yang teraniaya. Saat dia bermunajat, doanya dijawab. Tapi ibu panggil teman majelis taklim, ibu menjelaskan duduk persoalan. Ibu bilang, lo tahu kan orang baik, gak perlu Bu. Karena pada saat ibu berpuasa kebenaran, Allah yang maha benar akan menyelinap sebagai kebenaran kita yang absolut di hati kita. Ini sulit tuh. Barang siapa ibu diomongin orang, ibu tahu dengar ada yang nyampein, alhamdulillah nggak apa-apa, terima kasih, doain saya ya. Ibu langsung angkat tangan. Anak lagi mau kuliah nggak ada duit, itu langsung dapat materi dari Allah. Sayangnya ibu lupa bahwa fitnah itu mempanjangkan usia. Setahun, 2 tahun, 10 tahun orang itu akan datang tersungkur di kaki ibu, dia minta maaf, maafin. Makasih nak, kamu sudah memanjangkan usia saya. Allah ya Ghafar, betul saja. Allah ya Ghafur. Ibu, aneh deh. Allah namanya ya Ghafar di ke-14, ya Ghafur di 34, ya Afu di 82. Maha pemaaf, maha pengampun, maha memberi ampunan. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini gak bisa maafin orang lain, derajat ibu lebih tinggi daripada Allah. Ini agamanya apa ini? Jawab. Dalam 1 tahun ada 1 bulan yang ditunggu-tunggu, bulan apa? Berapa hari? Kalau 30 hari ngapain? Puasa. Terus ujungnya dari raya apa? Idul Fitri. Ibu ketemu orang ngomong apa? Maaf lahir batin. Agama apa ini? Agama yang setahun cuma ngomong maaf lahir batin ya. Terus ibu gak bisa maafin suami, gak bisa maafin mertua, gak bisa maafin teman majelis. Sungguh demi Allah yang saya ketahui, derajat ibu lebih tinggi daripada Allah. Jadi maksiatnya seorang memaksiat, dia berpikiran Allah itu murka daripada maksiatnya itu. Udahlah, kita nggak usah sholat, udah nggak mungkin dimaafin. Nah itu tuh maksiatnya paling tinggi di antara maksiat. Ya bunda ya, angkat tangannya semua, bunda-bunda. Yuk, lu kasih. Maafin orangnya. Maafin. Ahok, turun lu udah menistakan agama. Turun dia. Namanya orang Islam udah diajarin pemaaf. Ahok, lu masuk penjara. Dia masuk penjara. Gak puas kita ini Bu, gak puas. Kita merasa bela agama. Begitu dia keluar, dia menikah dengan orang Islam. Terus orang Islamnya pindah agama, itu rapot kita. Udah turun, kamu nggak pantas jadi pemimpin kita. Sudah selesai. Dan diulang lagi. Mengerti ya Bu ya? Kita tuh nggak puas, udah Ibu maafin anak Ibu, ya maafin. Insya Allah Ibu karena pemaaf, Ibu menyifati sifat Allah yang 3 kali namanya ditulis dalam Asmaul Husna. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min, Mu'min, Aziz, Jabar, Mutakabir, Al-Walik, Ya Bari, Ya Musulir, Ya Kufar, Ya banyak banget. Yuk tepuk tangan semuanya ikhlas. Jadi Bu, nah, siapa? Siapa? Oh, keren ada si DJ. Ya Bu ya, jadi inilah cara saya, inilah pesantren saya.
benar kata Bunda ini. Ya ibu apa nggak lihat ini? Bagi saya ini bu, mohon izin ya bu, ini masjid tanpa kubah. Ulangin. Ulangin. Karena begitu saya pergi haji umur 30 tahun 2000, saya bilang ada 3 doa yang nggak boleh ibu lupa nih. Tapi ibu jarang nemuin ini. Saja mohon izin, tadi cariin fadilahnya. Yang pertama, ikutin ya. Ya Allah, pindahkanlah Baitullah itu di hatiku. Ulang. Ya Allah, pindahkanlah Baitullah di hatiku. Ulang. Ya Allah, pindahkanlah Baitullah di hatiku. Ada yang belum ngomong, ayo ulang. Ya Allah, pindahkanlah Baitullah di hatiku. Jadi kalau ibu sudah memindahkan Baitullah di mana aja, di pasar atau nggak mungkin ibu ambil capek. Saya kasih tahu. Ada lagi? Masya Allah ya. Tausiah yang diberikan Om Dik doang semakin menyentuh hati ya, dan semakin dinikmati oleh ibu-ibu dari Singkawang ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga apa yang diberikan tausiah yang diberikan Om Dik doang juga bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman semua. Oke, lanjut ya, terusin kegiatan tausiah dari Om Dik Doang bersama ibu-ibu dari Singkawang dan Pontianak. Karena ini adalah masjid tanpa kubah. Yang kedua, tempat yang paling mabrur kalau berdoa di mananya tulisan? Multazam. Ayo ikutin. Ya Allah, pindahkanlah multazam itu di kedua telapak tanganku. Jadi ibu bayangin kalau ibu ini ada multazam di sini, ya, ibu nggak nemu. Dia maha kaya, mungkin nggak ustazah sebagai kekasihnya dimiskinkan? Nggak mungkin. Ustazah, ini adanya istriku, aku haus, mau siapkan minum nggak? Pasti. Saya mau lapar, siapin makan nggak? Siap. Dia dibanding Allah, apa sebanding? Jadi ibu nggak mungkin dalam keadaan nggak punya uang, gak mungkin dalam keadaan sakit yang tidak terurus, karena dia harus jadi kekasih Allah. Bilang sama bapak, Pak, saya ini gak pantas jadi kekasih bapak. Bapak, kekasihnya Allah saja. Begitupun juga saya, kekasih saya Allah izinnya Pak. Terus kita siapa? Engkau adalah tetangga jiwaku yang akan menemaniku sampai kita nanti bertangga di akhirat. Terus ya, engkaulah yang senantiasa menerima segala perubahan dan engkaulah yang melihat segala perubahan diriku. Begitu ibu cinta kepada manusia, ibu setara. Begitu ibu cinta kepada suami berlebihan, ibu tahu kalau kita pacaran enak ya bu ya. Di situ dibentangin sama malaikat. Bacanya ada tahu? Saya baca ini ya. Kalau udah nikah nih, selamat datang penderitaan. Tepuk tangan ikhlas semua. Gak usah PDKT, jalan sama ke orang, ajak emak, jalannya yang jauh, dari Singkawang kemana tuh, dari Papan juga. Lihat lagi dia capek, dia memberikan nggak minumnya, lagi kamu kedinginan, diberikan nggak jaketnya, itu namanya safar cinta. Ya, begitu kamu ngantuk, dia memberikan bukunya nggak. Jadi syukur ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam tercurah untuk Rasulullah SAW. Alhamdulillah sekali ya, jujur saya juga sampai sini saya menjadi satu kejutan besar buat saya sampai di sini tuh yang tiba-tiba mendengar hiruk pikuk gitu ya, mau itu, tapi masya Allah setelah mendengar semua penjelasan itu bersyukurlah kita punya seorang Om Dik yang mau merangkul. Artinya yang terkadang jujur orang banyak memang sebelah mata ya dengan hal-hal seperti itu gitu, tapi artinya jujur di hati ini malu sekali, malu dan sedih gitu melihat apa ya perjuangan seorang Om Dik yang mau, mungkin dilihat orang yang merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya sudah benar, apaan sih ini tempat kok kayak gini ya, tapi mendengar begitu indahnya tadi bahwa inilah pesantren saya, bahwa inilah masjid-masjid yang tanpa kubahnya saya gitu, masya Allah indah sekali gitu. Jadi buat saya ini suatu teguran dari Allah, buat saya ini bahwa bentuk kasih sayang Allah. Allah melangkahkan kaki saya ke sini melalui Bu Nur Hasanah juga.
qadarullah ya, semua sudah menjadi ketetapan Allah, takdirnya Allah, bahwa hari ini kita begitu banyak mendapat pelajaran dari seorang Om Dik, dari tempatnya yang begitu, yang sekarang boleh dong kita bilang bahwa inilah suatu tempat pembelajaran alam, pembelajaran yang dimana tidak dapat ditemukan di pesantren, mungkin tidak akan diterima hal seperti ini, di sekolah juga tidak akan diterima hal seperti ini, tapi mungkin dari mereka lah nanti, mungkin kita tidak tahu Islam itu bisa bangkit dari tangan-tangan mereka. Alhamdulillah masih, kalau bisa kita dukung dan kita support untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Semoga Om Dik istiqomah, semoga Om Dik mendapat dukungan dari semua orang-orang yang ingin mendapatkan perubahan dalam peradaban Islam. Saya rasa hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya sahabat orang Nasrani, ya. Dia kalau tinggal di rumahnya, nginep di rumahnya itu bukan sejam 2 jam, Bu. Bisa berhari-hari. Suatu hari orang kaya ini di Malang mau pergi ke Amerika, dia ke pasar Klewer gitu, Bu. Dia beli batik, oleh-oleh buat orang-orang yang TKI ada di Amerika. Begitu turun dari mobil, itu guru saya diciumin, Bu, dipeluk, diciumin tangannya bolak-balik, pada ucap salam. Ini orang Nasrani bingung. Dipanggilnya, lo Islam, Is? Iya, kalau nggak pernah sholat di tempat gua sholat kok. Lo kapan sholat, Is? Gua liatin lo 24 jam, lo nggak pernah sholat. Gua sholat saat gua izin ke WC. Emang boleh sholat di WC? Bukan, lo kan orang kaya. Ada yang tempat mandi basah, tempat ngeringin, tempat berkaca, lalu bersalin. Gua gelar sejadah di situ. Allahu Akbar, lo ngina gua lo. Kan rumah gua gede, lo bisa sholat di sofa gua, bisa sholat di ruang tamu gua. Kenapa lo nggak lakukan? Dia bilang gini, Bu. Saya takut kehilangan kamu, tapi saya nggak takut kehilangan Allah. Allah nggak mungkin meninggalkan saya yang menjaga perasaan orang yang cenderung beda agama aja udah berselisih. Beda aliran aja seagama berselisih. Apalagi beda agama ini, Bu. Makanya gue menjaga, gue merawat hati lo. Tahu nggak, Bu, apa yang terjadi? Itu orang kaya kan rumahnya besar, nggak kayak rumah ibu mungkin. Dia bangun musola di sudut kanannya. Untuk dia kalau sholat. Sekarang digunakan untuk apa? Pembantunya, tukang kebunnya, orang yang lewat. Tahu nggak agama dia sekarang apa, Bu? Tetap Nasrani. Bisa nggak Islam sebegitu indahnya? Seolah-olah itu, siapa orang soleh itu? Orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya dengan kemaslahatan orang lain. Ibu sholat di masjid, habis sholat ibu zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang teriak, tolong, tolong, gotong royong. Ibu malah begini, la ilaha illallah, la ilaha. Ya Allah. Masya Allah ya, tausiah yang diberikan Om Dik doang di kafenya ini, Cafe Sadana. Ibu-ibu sangat terharu dan sangat bersyukur ya bisa datang ke tempatnya Om Dik doang. Di sana diberikan tausiah yang sangat, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, sangat menyentuh sekali dalam hati kita ya. Baik guys, sampai ketemu lagi di channel saya, Sidik Cahaya Kusuma. Jangan lupa di like dan komen di sini ya. Oke, kalau ini bermanfaat, di share boleh ke teman-teman siapapun ya. Dan jangan lupa juga kepoin IG saya di sini. Nih IG-nya. Oke guys, sampai ketemu lagi dengan saya Sidik CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.